Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, yang akan kita bahas adalah persoalan mubazir. Mubazir ini adalah suatu perbuatan dicela oleh Allah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat nomor 17 surat Bani Israil ayat 26 dan ayat 27. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atu zal kurba haqqahu, dan berikanlah hartamu kepada keluarga-keluarga yang terdekat denganmu, yang di dalam penanggunganmu misalnya, ataupun siapa-siapa yang berhubungan dengan familimu, bisa jadi bertali darah atau memang ada tanggung jawabmu terhadap mereka. Wal miskin, kemudian juga kepada orang-orang miskin. Ibn Sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Wala tubazir tabzira. Mubazir itu seperti yang kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari, mempergunakan harta kita itu secara berlebih-lebihan, sehingga tidak bermanfaat lagi. Ini dilarang oleh Allah. Dan kalau ada orang yang melakukan sifat mubazir seperti itu, maka dicap oleh Allah sebagai teman setan. Adalah setan itu kepada Tuhanmu itu engkar. Lirabbihi kafura. Orang-orang yang mubazir itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah orang-orang yang kafir kepada Allah. Di dalam istilah kehidupan kita sehari-hari di Indonesia, ada hal-hal yang agak mirip itu ya, bahasanya itu, yang kita sebut bazer. Bazer, apakah bahasa ini berasal dari bahasa Arab sehingga menjadi bazer, tubazir, atau memang hampir-hampir mirip karena memang ada kemiripan. Tetapi yang jelas kemiripan dari sebagai istilah itu memang ada. Menyanyiakan waktunya untuk hal-hal yang sangat merugikan, maka disebut bazer. Tugasnya para bazer itu adalah untuk memberikan hal-hal yang negatif terhadap kebenaran dan membela oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang perlu dibelanya walau yang disampaikannya itu tidak pada kebenaran. Maka dalam kehidupan sehari-hari itu disebut bazer. Apakah memang bazer itu berasal dari bahasa Arab atau tidak? Tapi dari berbagai kamus kita mengetahui bahwa sebagian dari bahasa Inggris atau bahasa Barat itu memang berasal dari bahasa Arab. Kita tidak akan membahas persoalan itu lebih lanjut. Kembali kita kepada perbuatan yang dicela oleh Allah, yaitu sifat mubazir. Pertama, mubazir di dalam makanan. Mubazir dalam makanan itu biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada pertemuan-pertemuan, lalu ada berpuluh-puluh orang makan dalam suatu hidangan yang luar biasa, banyak hidangan itu. Makanan itu dibiarkan tersisa, jadi tidak mereka habiskan. Ini adalah jelas sifat mubazir. Sementara pada sisi lain, orang kesulitan untuk mencari makanan. Kadang-kadang makanan itu diambilnya sedikit, lalu tidak dimakannya, sehingga restoran atau rumah makan itu tentu membuang sisa-sisa makanan itu. Seharusnya tidak seperti itu. Kalau mereka mengambil suatu makanan dan hidangan itu banyak, maka ambillah makanan yang itu yang kira-kira dapat kita makan dengan baik.
Tidak semua makanan itu harus dicoba, diambil dan dicicipi. Dicicipi sedikit, lalu kita biarkan saja. Nah, kata Rasulullah, kalau kamu makan, ada hidangan, maka ambillah yang paling dekat. Jadi yang terdekat diambil. Nah, supaya jangan bersifat mubazir, habiskan dulu makanan itu, baru diambil yang lain. Mengapa harus diambil banyak-banyak? Padahal kita tahu daya makan kita tentu tidak sebanyak itu. Maka diambilnya sedikit. Nah, orang tua-tua kita dulu ya, ketika anak-anaknya diajar untuk makan, itu dia katakan, nah, ambil sedikit-sedikit. Bara sadota makan, itu yang diambil. Supaya apa? Jangan terjadi mubazir. Itu satu. Yang kedua, saudaraku, Nabi SAW itu menjelaskan atau memberikan contoh kepada kita bahwa beliau itu menjilat jari-jarinya supaya makanan yang tersisa di jari-jarinya itu tidak terbuang percuma. Ini contoh ini mungkin bagi orang yang tidak bisa melaksanakan seperti itu dianggap hal-hal yang tidak baik. Tetapi ketika misalnya kita makan pakai sendok, maka tentu akan lebih efektif. Tidak ada sisa-sisa makanan di sana. Intinya, semangatnya adalah supaya makanan itu jangan tersisa sehingga terjadi sifat-sifat mubazir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalau ada makanan jatuh di tanah, maka kata Rasulullah, ambil, yang kotor dibuang, yang baik itu diambil dimakan lagi. Nah, ini suatu contoh bagaimana kita harus terjauh dari hal-hal yang mubazir itu. Janganlah kamu buang. Mana tahu di antara sisa-sisa makanan itu justru itu yang menjadi berkah bagimu. Lalu yang ketiga, mubazir di dalam pakaian. Pakaian itu tidak pula harus berlebih-lebihan. Tidak perlu kita berlomba-lomba dengan orang yang memperlihatkan bergaya untuk memperlihatkan kehebatan tasnya, kehebatan pakaiannya, malah dengan harga yang bermiliar-miliar. Sebetulnya bagi orang beriman itu aneh itu ya. Kalau harga sebuah tas itu sampai 1 miliar atau ratusan juta. Padahal tas itu fungsinya kan sederhana, untuk membawa atau meletakkan barang-barang yang kita tenteng atau kita bawa. Nah, ketika kebutuhan sudah kita miliki, maka kita tidak perlu untuk mencari merek-merek tertentu yang harganya setinggi langit. Nah, ini sifat mubazir yang barangkali dalam kehidupan kita itu disebut menjaga gengsi. Oke, kamu mempunyai duit yang banyak, tetapi di sisi Allah itu perbuatan tercela. Nah, ini termasuk berlebih-lebihan di dalam pakaian. Malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang memakai pakaian yang saminangnya itu bajelo-jelo sampai menyapu lantai. Nah, kata Rasulullah, pakailah pakaianmu, janganlah berpakaian dengan sombong
kemudian jangan sampai menutup pergelangan kakimu. Artinya apa? Artinya tidak boleh berlebih-lebihan dalam berpakaian. Hadis ini juga terkait dengan datangnya beberapa orang, kemudian dilihat oleh Rasulullah pakaiannya amat dalam sampai bajelo-jelo ke lantai, dan dia datang dengan sombongnya. Waduh, pakaian saya bagus ini, lalu dalam sekali ini, luar biasa. Maka hal seperti itu tidak baik di sisi Allah dan Rasulnya. Nah, kalau seandainya pakaian kamu banyak, sudah menumpuk sekian almari, maka apa salahnya pakaian itu kamu pilih yang baik-baik, kemudian kamu sedekahkan, kamu akan memperoleh pahala yang tinggi nilainya di sisi Allah. Share kepada teman-teman kamu, mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.